Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu,
Tuhan, kami menikmati-Mu, menikmati kasih dan anugerah-Mu setiap hari. Keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu, rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan. Dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati Kau Tuhan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan ku nikmati, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku.
segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan yang ku mau, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Mari silakan kembali Tuhan, Engkau mengajari kami dengan firman. Pujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom. Halo, selamat pagi. Adakah yang mau sharing pagi ini? Ayah habis mau sharing? Katanya sudah maju-maju kata. Baik, oke, puji Tuhan. Shalom Henny. Pada kemana nih semua? Kok nggak muncul? Baik. Engkau semua harus sering menyadari betapa rendahnya tingkat pertumbuhanmu. Hanya dengan cara inilah engkau semua akan mengalami kemajuan. Jika engkau baru melihat betapa rendahnya tingkat pertumbuhanmu,
pada saat mengalami ujian, betapa lemahnya tekadmu, betapa sedikitnya kenyataan kebenaran di dalam dirimu, dan betapa tidak memadainya dirimu untuk melakukan kehendak Tuhan. Jika engkau baru menyadari semua ini pada waktu ujian datang, semuanya akan terlambat. Oke ya. Jadi ketika kita menyadari, makanya dikatakan dinasihati, kita harus menemukan lebih awal gitu, betapa tingkat pertumbuhan kita itu sangat rendah gitu. Jangan pada saat ujian sudah datang gitu, terlambat gitu. Jika engkau tidak mengenal watak Tuhan, engkau pasti akan jatuh selama ujian. Karena engkau tidak menyadari bagaimana Tuhan menyempurnakan manusia dan dengan cara apa Dia menyempurnakan mereka. Dan ketika ujian Tuhan datang kepadamu dan itu tidak sesuai dengan pemahamanmu, engkau tidak akan mampu berdiri teguh. Kasih sejati Tuhan adalah seluruh wataknya. Itu dia ya. Kasih sejati Tuhan adalah seluruh wataknya. Nggak boleh hanya dengan kelembutannya, kesabarannya. Harus juga dengan ketegasannya, disiplinnya gitu. Jadi nggak ada excuse gitu. Oh Tuhan pengertian lah, nggak begitu. Di awal-awal ya bisa begitu. Karena kita belum mengenal seluruh wataknya. Gitu. Jadi kan kesalahan yang fatal daripada orang Yahudi karena mereka sangat memegang teguh pilihan Tuhan atas mereka. Seolah-olah dia tidak bisa berpaling ke bangsa lain. Gitu. Seolah-olah Tuhan tidak bisa membatalkan perjanjiannya. Makanya ketika Tuhan Yesus datang membawa perkataan, aku datang untuk menggenapinya katanya. Atau untuk mengakhirinya gitu. Kamu harus ikut dengan pekerjaan yang terbaru daripada Tuhan. Itu belum semuanya. Itu masih langkah pertama daripada pekerjaan Tuhan. Demikian juga dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu mengakhiri juga zaman itu gitu. Atau menggenapinya. Tapi bukan berarti dia meniadakannya gitu. Itu tetap ada. Gitu. Tapi sudah disempurnakannya lagi gitu. Makanya tetap kita melihat ada tetap orang Yahudi tetap dengan kepercayaannya, orang Kristen dengan kasih karunia-Nya, dengan sekarang itu sebetulnya umat kerajaan. Jadi di umat kerajaan itu kalau kita lihat itu kan bangsa-bangsa ceritanya. Bukan kelompok umat tertentu. Dan yang lebih menonjol itu pada zaman kerajaan ini adalah Tuhan yang bekerja. Jadi setiap orang harus menarik diri kalau Tuhan yang bekerja. Manusia harus menarik diri gitu. Jadi tujuan Tuhan ketika pertama kali, jadi dia itu hanya menjadi ketika dia datang pertama kali menjadi manusia, dia itu menjadi role model gitu. Makanya dia tidak terlalu selama dia hidup itu dia tidak memaksakan murid-muridnya kan gitu. Bahkan dia mengatakan
aku masih akan mengirim seorang penolong yang lain gitu. Dan dia akan mengatakan kepadamu atau mengingatkan semua perkataan-perkataan yang pernah kukatakan kepadamu. Nah, jadi dimulailah dengan pencurahan Roh Kudus itu gitu. Tapi kan namanya manusia selalu mengulang-ulangi gitu. Ya, memang terjadi. Ya, tapi itu hanya apa ya? Sampai pada masanya berhenti gitu. Lalu datanglah kedatangan Tuhan yang kedua. Sama seperti kedatangan Tuhan yang pertama, orang-orang itu dari mulut ke mulut kan mengatakan yang lebih awal itu adalah murid-murid. Di sana lo ada, kan itu kan makanya itu ada di antara beberapa murid itu yang bersaudara mereka, seperti Petrus, seperti Yakobus dan Yohanes, seperti Petrus dan siapa gitu ya, dan Andreas kalau nggak salah ya. Mereka itu bersaudara. Jadi mereka itu kayak gini, karena mereka itu menunggu-nunggu gitu ya kedatangan Mesias itu. Jadi sama seperti sekarang ini sebetulnya keadaannya seperti itu. Kita mengalami perjumpaan secara pribadi gitu kan. Nah, jadi kita mendengarkan kabar, mengikutinya gitu kan. Awalnya ya namanya kita ini ya, kita juga dibawa pada waktu itu kan saudara, ketika kita merelakan apa yang menurut kita dulu pengajaran yang sangat luar biasa, kita dengan iman merelakannya gitu. Kita tidak memegang teguhnya gitu. Kita tidak menggenggam erat-erat. Kita belajar mencari gitu, dan kita boleh melihat gitu apa yang terjadi di antara kita gitu. Kan seperti itu modelnya. Nah, jadi saudara, persis seperti itu keadaannya sekarang gitu. Keadaan waktu murid-murid itu. Dan secara perlahan kita melihat pekerjaan Tuhan itu gitu. Ya, kita melihat kan. Dan ketika dikatakan kemarin itu, dia akan memberikan iman kepadamu katanya. Nah, di situ saudara, jadi ketika Tuhan berikan iman itu saudara, apa ya, bukan seperti dulu gitu. Kita terima transferan dari orang yang punya iman gitu misalnya gitu. Dulu kita sangat ingin belajar tentang iman gitu. Kita memperhatikan setiap orang yang mengatakan, yang mengajarkan tentang iman. Iman itu begini, begini, begini. Lalu mereka bersaksi. Kita melakukan hal yang sama. Memang terjadi gitu. Nah, kita sangat menginginkannya. Tapi kita mulai mendengarkan. Karena berikutnya kita mulai melihat kejatuhan para orang-orang yang dikatakan beriman itu gitu. Beriman katanya. Kita mulai mendengarkan perkataan. Di kepercayaan lain pun orang punya iman. Tapi kehidupan mereka tidak menunjukkan kalau mereka itu takut akan Tuhan gitu. Lalu kita highlight lagi firman di Matius pasal 7 gitu. Sampai kita mulai coba, jadi sebetulnya beriman itu bagaimana sih gitu. Kita terus mengikuti perkembangannya, dan ketika kita mulai
mendengarkan perkataan Tuhan sudah datang gitu. Apa sih esensi Tuhan datang? Gitu. Apa sih kalau Tuhan datang? Apa buktinya? Gitu. Kita mulai diajari. Ya, tadinya kita tidak tahu gimana menceritakannya. Tapi perasaan kita ingin menceritakannya, tapi gimana gitu. Mulailah kita mengalami pekerjaannya. Gitu. Nah, dalam pekerjaannya itulah kita melihat Tuhan itu semakin nyata. Gitu. Nah, ini dia saudara yang dikatakan melihat atau harus menyadari bagaimana pertumbuhan kita. Terbuktikan Tuhan mulai menunjukkan gitu. Tuhan kasih lagi satu gambaran gitu. Seperti kemarin saya katakan sama saudara. Waktu awal-awal kalau saudara ingat, suka renung-renungkan gitu. Karena ceritanya kan gini saudara. Kita ini mengatakan Tuhan ada di antara kita. Jadi kita mesti secara pribadi itu mulai harus menyelidiki juga gitu. Kita mesti mengingat-ingat setiap peristiwa-peristiwa yang kita alami, secara khusus kita secara bersama-sama ya. Nah, karena kita itu mulai menyadari gitu kalau Tuhan sudah ada di antara kita. Kita mulai saling cerita gitu kan. Kita juga ketika datang firman yang mengatakan kamu tidak perlu menerima itu gitu kan. Karena pertentangan yang sangat hebat waktu itu ya kita hanya kita menerima, kita keep lah ya. Setelah situasi mereda baru kita melihat luar biasa. Tapi ketika datang lagi berita yang sama yang seperti dulu menakutkan, gak menakutkan lagi bagi kita kan, karena kita sudah melewatinya. Ada satu tingkat ketaatan kita. Dan ketika saya mulai mengatakan kemarin itu saudara dengan sepertinya kan biasa saja gitu. Ketika ya 5 ruko ini gitu dan 2 ruko ya untuk nanti misalnya kos-kosan gitu. Nah, saya dulu saudara karena dulu yang pertama-tama ketika di saat yang genting saudara, karena yang menghadapi sendiri kan saya gitu. Sebagai boleh yang dikatakan yang dulu dipimpin keluar gitu. Jadi boleh katakan saya benar-benar memperhatikan semua. Waktu kita ketika mau digusur, ketika kita itu yang tidak bayar selama 6 bulan itu kan. Kan yang menghadapi saya datang sendirian. Betapa pada waktu itu betapa kacaunya pikiran saya gitu. Ketika saat yang sama rumah saya yang saya tinggali gitu tidak bayar juga dan hampir dicap gitu. Ketakutan menghadapi pihak bank gitu kan. Ketika datang itu saudara, ketika yang saya katakan sama saudara, bisakah kamu datang kepadaku tanpa membawa masalahmu padahal sudah terkepung seperti itu gitu. Belum lagi masalah penghidupan saudara. Pada waktu itu saudara. Cukup inilah. Cukup berat lah gitu. Tapi justru di saat seperti itu, ini saudara, Tuhan itu kok bisa ya kita itu dapat
tempat ini gitu dengan harga yang murah. Bertahan. Jadi boleh dikatakan itu dari sejak 2012 ya. Kita tempat ini berapa? Berarti hampir 10 tahun, 11 tahun ya. Bisa tetap dengan harga segitu, saudara. Walaupun berganti orang loh, saudara. Kalau dulu, saudara, dia kayak sudah berjanji, ibu itu, saudara. Kemungkinan dia mungkin menyampaikan apa ya, pesan gitu sebelum dia meninggal kali. Itu bisa dipakai untuk gereja gitu. Dan berarti kan itu kan masa menegangkan, tapi bisa diubah Tuhan gitu. Tuhan mulai menunjukkan, coba dulu kalian harus antar ke rumah ibu itu di apa itu, Vista itu, Hotel Vista itu, saudara. Di dekat situ ada perumahan kan. Antarnya dulu ke situ. Setelah itu, justru yang punya ruko yang datang ambil sewanya gitu. Dan ya itu nyata kan. Sampai akhirnya ketika ingat, saudara, ketika kita pada waktu juga mau diusir juga kan. Awalnya kita sewa 3 ruko itu kan gitu, saudara. Sama prosesnya. Wah, pada waktu itu, saudara, saya sama mami yang pergi ke rumah Pak itu. Yang di gimana itu? Ya, kami pergi ke yang ini. Yang kita pikir ya karena teman kita dulu di RTM gitu kan, yang anak daripada yang punya perumahan ruko ini kan gitu. Dia datang ke sana. Harapan kita karena dia punya ruko, kita udah mau pindah juga kan. Kita sudah mau pindah juga dari sini. Karena apa? Wah, kita itu kayak dengan arogannya gitu ya. Kita sudah biarin semua barang-barang mereka numpuk tempat kita ini kayak gereja, tapi kita dikelilingkan pas karena kita pas di tengah kan. Tengah terus mereka punya di dua, yang ruko 1 dan ruko 2 dan ruko 4, 5 juga gitu. Mereka pakai semua. Dan mereka dengan itunya, punya aku ini semua katanya. Dia ngomong seorang komplek gitu. Masih ingat? Punya aku ini semua. Yes. Ya sudah. Tapi Tuhan balikkan keadaan itu. Nah, saya menceritakan ini tujuannya gini loh. Kita melihat Tuhan itu apa? Dia bekerja itu, dia menunjukkan dirinya itu pemilik segala sesuatu itu loh. Tiap kali, saudara, teman kita yang di Jakarta selalu bilang, ya kan kita kayak ini kan Pak cuman pengelola aja gitu. Kita cuman ini aja kok. Kita cuma tinggal lapor aja. Setiap kali begitu, saudara. Setiap kali kita ucapkan terima kasih selalu mengatakan, saya teruskan kembali ke yang di atas ya Pak gitu. Ke Bapak Elohim. Selalu kan dia prinsipnya gitu. Dia selalu mengatakan begitu. Lalu sudah berapa, saya lupa, 1 tahun yang lalu, ketika saya lupa 6 bulan yang lalu, pernah dia katakan gitu juga, mau ini ruko ini sebetulnya gitu.
Oh, ketika ditawarkan dulu ya. Oh, sebelum ditawarkan sudah pernah dia katakan gitu. Jadi sudah pernah dia suruh foto saya ini. Saya foto eh ruko ini gitu. Saya foto, saya kirim gitu. Lalu ditanya-tanya gimana status HGB gitu. Ya sudah itu, saudara. Ya, tapi itu lama kita biarkan gitu. Sampai ketika pemilik ruko ini datang waktu itu. Jadi ditawarkan, memang saya ingat waktu itu saya mau jual, tapi kalau saya mau jual ini uh, lima-limanya Pak gitu. Makanya ketika kemarin itu saya baru ingat, oh iya ya dulu juga ditawarin dia langsung 5 gitu. Tapi kan ya samalah, kita gimana, kita ini kan hanya dari awal aja saudara, dari keadaan kita ini tidak, dari awal kita berhutang 6 bulan gitu loh. Kan setelah kita pindah ke sini kan kita cicil. Pada waktu itu saya ingat saudara, disitulah pertama kali kita itu kumpul gitu ya. Ya siapa yang inilah untuk bayar gitu kan, untuk awal kita pindah gitu loh, dari ruko 6. Tapi saudara, semua uang itu dikembalikan ya, setelah dikumpulkan untuk itu dikembalikan semua. Ya dicicil juga. Jadi memang dengan turunnya jadi uh, lumayan juga turunnya, jadi itu bisa untuk bayar akhirnya gitu sampai lunas gitu. Kita tidak berutang gitu. Ya. Nah, jadi ketika kita lihat itu tadinya ya kita mulai 1 ruko Pak katanya gitu. Dulu juga ketika ke 3 ruko saudara, itu juga itu kayak gimana loh gitu. Saya juga pas setelah itu kan tidak lama COVID loh saudara. Gimana coba dari ini langsung jadi, ya berarti kan pikiran kita salah ini keputusan ini kan gitu kan. Seringnya kita begitu saudara. Makanya memang jalan Tuhan itu tak terselami sama kita. Lalu kita diuji dengan, pada waktu itu tidak masuk 1 bulan gitu. Wah, di situ saya datang lagi sama Tuhan. Gimana kalau benar-benar gitu? Sampai di sinilah gitu. Saya juga cukup ya kayak tertekan juga waktu itu saudara. Terintimidasi gitu. Lalu di situ saya bilang sama Tuhan gitu. Ya sudah Tuhan gitu. Itu ada satu yang di sana, ya sudahlah. Itu saya ingat kali loh saya ngomong sama Tuhan itu. Toh juga itu juga dari engkau kok dulu, itu mungkin masih sisa-sisa dari gereja lama gitu dulu. Sudahlah gitu. Tapi tahu nggak saudara, sesudah itu plong saya serahkan itu, eh, bulan berikutnya itu udah, oh iya kemarin Pak belum jadi, yang bulan kemarin nggak transfer ya Pak gitu, jadi double transfernya, tapi tetap dengan 2 kali transfer gitu, tetap satu terus satu dari transfer, satu transfer lagi, nggak sekalian gitu, sama di rekening yang sama gitu, 2 rekening kita kan. Saudara, ketika kita menjalaninya, kita semuanya menjalani dengan melihat Tuhan itu gitu. Dia itu sangat nyata di antara kita, saudara. Ada banyak hal yang kita alami, apa ya, pembersihan, pemurnian gitu. Kita alami. Jadi ketika kemarin dikatakan aku memberikan kamu iman itu saudara ya. Saudara, ada sesuatu yang menurut saya gitu,
Karena itu firman, jadi firman itu nyata gitu. Nyatanya itu adalah dia itu apa ya? Jadi kalau kita mau jelaskan secara teori, kita mungkin punya penjelasan secara pengetahuan kita. Tetapi kalau Tuhan yang menjelaskan di dalam, sulit rasanya menjelaskan secara kata-kata. Jadi setiap kali ketika saya menjelaskan tentang iman yang aku memberikan iman kepadamu, itu berbeda dari iman yang saya peroleh dulu gitu. Berbeda. Kan saya pernah kan mengatakan waktu saya memulai pelayanan full timer gitu. Full time. Ketika saya tidak bisa bekerja lagi gitu. Kan saya hanya pegang satu. Apa itu? Hidupku bukan aku lagi. Bukan lagi aku sendiri. Galatia 2 ayat 20 itu. Hidup oleh iman. Yesus yang hidup dalam saya gitu. Itu dulu saya ingat sekali. Oh, saya tak punya karunia, saudara. Saya tidak punya karunia iman, karunia apa gitu. Mendoakan orang. Ya dulu punya lah istilahnya, hal kecil dulu mengusir setan gitu. Adalah dulu. Tapi saya ingat dulu memang saya itu boleh dikatakan unik juga lah gitu. Tak tengking-tengking gitu. Dan punya iman yang seperti itu. Tapi saudara, karena kita ini diajar oleh guru kita yang seorang insinyur gitu. Jadi dia itu suka ini mengembangkan gitu. Suka apa itu? Berkreasi. Karena dia dulu memang masalah urapan, berapa jenis urapan dia ciptakan gitu. Jadi boleh dikatakan orang-orang yang banyak diantara para hamba Tuhan yang besar itu pernah mengecap pengajaran dari dia, pengajaran tentang iman, tentang urapan dan sebagainya gitu. Jadi karena kita jadi murid beliau, ya saya secara khusus juga gitu ya, pasti meniru lah gitu. Nah, tapi setelah beliau pulang itu panggil gitu, jadi dulu saya ingat itu benar-benar saya, karena kan termasuk kecewa juga dengan para hamba Tuhan gitu pada waktu itu gitu. Jadi disitulah saya disitulah mulai ketika dia sudah dipanggil gitu, saya katakan waktu itu, ya ini pelabuhan terakhir saya. Ketika dia dipanggil pulang, wah, ayo kita kembangkan ini. Saya pergi ke Jakarta, kumpulin semua. Kayak saya yang itunya pemimpinnya. Tapi di kubu yang lain, kubu yang satu, ya menganggap saya kayak ya pemberontak lah gitu. Dan harus dibuat satu putusan yang tegas gitu. Kalau mau tetap memakai ini karena kami yang pegang lisensinya, ya harus tunduk lah gitu. Jadi pada waktu itu pemuritan kita, radio kita harus kita hentikan dulu. Yang secara online itu. Masih ingat dulu kita punya radio yang dulu kan? Sebelum yang sekarang. Sebelum radio kita yang sekarang gitu. Kita punya radio apa dulu namanya itu. Bukan radio yang konvensional, itu sudah lewat ya. Nah, radio internet juga gitu. Nah, jadi saudara, kita akhirnya tinggalkan itu gitu. Jadi saudara, itu perjalanan yang nyata bagaimana benar Tuhan itu memimpin kita.
Dan kalau saya ceritakan lagi bagaimana bahkan sejak saya dari lahir itu saudara ya. Di situ baru saya ngerti, oh ini artinya aku sudah memilih engkau sejak dalam kandungan ibumu. Ternyata firman itu nyata. Jadi ketika Tuhan mengatakan Tuhan sudah menentukan nasib kita, takdir kita. Oh itu saudara dulu itu bukan seperti itu. Kita tidak menerima pemahaman yang seperti itu. Perkataan ini. Makanya banyak orang tidak percaya takdir gitu. Nah, sekarang ini saudara, ketika dia mengatakan firman itu saudara, yang perlu kita lihat adalah apa tujuan daripada perkataan itu. Tujuan daripada firman itu apa? Itu sangat penting sekali saudara. Ternyata itu membuat kita itu bisa tenang gitu. Jadi setiap perkataan-perkataan kalau saudara renungkan kembali ya. Jadi kenapa dikatakan ini penting gitu? Supaya nanti ketika ujian datang gitu, kalau kamu baru menyadarinya ketika ujian datang sudah terlambat lah gitu. Makanya saudara ketika dulu saudara, ketika kita itu di gereja kita yang dulu, yang besar itu kita benar-benar mengandalkan Tuhan loh saudara. Bayangkan saudara kalau kita mau ibadah aja, itu bisa nanti malam itu berubah. Bisa berubah. Sabtunya dipakai tiba-tiba. Jadi kita kan sudah itu sewa gitu. Sekarang aja saudara sudah jarang orang sewa hotel dipakai ini gitu. Sudah jarang lah gitu. Sekarang gereja sudah pada punya sendiri. Dulu lazim seperti itu, kita seperti dan di mana-mana. Sangat bergantung. Kita dulu bergantung kepada Singapura karena kita yang buka Singapura. Jadi Singapura yang support kita. Khususnya para pendoa-pendoa gitu. Dulu seperti itu saudara. Tapi dengan doa para pendoa-pendoa gitu saudara. Dan sekarang saudara, nanti ya saya yakin begitu. Ketika nanti para pendoa itu memakai tempat kita gitu. Coba lihat bagaimana Tuhan bekerja. Tapi Tuhan sudah mulai saudara mengingatkan kita. Ini nih, kamu sanggup gak nanti menerima ujian ini? Lihat. Disitulah saudara saya baru mengerti bagaimana bagaimana supaya kita tidak menyinggung Tuhan gitu. Oh itu pelajaran ini sekarang baru saya ngerti. Karena kita itu sudah punya perjalanan dulu saudara. Jadi semenjak kita itu pindah ke gereja kita yang di Batam Center dari Nagoya dulu, di mana kita berpindah-pindah, dimulai saat itulah pengujiannya. Disitulah saudara. Jadi pada waktu, jadi saya ingat sekali ketika bom itu saudara, tahun 2000 ya. Itu saya ingat sekali kondisinya pada waktu itu saudara. Dan itu benar-benar ketika saya membayangkan karena berdoa gitu kan. Kan tentu kan setiap sekarang baru kita ngerti apa yang kita renungkan gitu. Ternyata diam-diam ternyata jangan-jangan Tuhan yang ngomong itu gitu.
Kan gitu kan. Jadi persis saya ingat kembali ketika saya lagi ini kursi di depan saya gini. Ya Tuhan, lakukanlah apa yang hendak kau lakukan. Karena pada saya nggak tahu, saya benar-benar sedih pada waktu itu gitu. Jadi lagi pas Natal itu. Wow, gitu. Saya ingat sekali peristiwa itu gitu. Dan sudah kita memang dapat gedung itu kan, wah luar biasa gitu ya. Gimana sampai ketika kita mau bangunnya itu dari pada waktu itu saudara belum terlalu banyak ya orang yang ini ya di ini yang punya gedung gereja gitu. Di wilayah barat itu belum banyak yang punya gedung gereja saudara. Jadi kita punya gedung itu gitu. Nah, tapi setelah itu saudara, disitulah saya ingat jadi pengeluaran kita itu per bulannya itu 300 juta gitu. Tapi tercover saudara. Saya itu mulailah kita itu mandiri. Akhirnya pecahlah 2007 kan. Oke. Nah, saudara, ketika kita kan punya pengalaman itu saudara. Dan saya menyaksikan semua gitu loh. Bagaimana dulu kita sangat mengandalkan doa, pujian, penyembahan dulu gitu. Tetapi sementara di pusatnya itu sudah hancur-hancuran saudara. Karena kan saya ikut di sana gitu. Saya tahu dan saya sempat ikut di departemen doa yang di daerah Jakarta, daerah Jakarta Selatan itu. Saya ikut di sana gitu. Waktu yang saya sekolah 6 bulan itu. Jadi saya mengetahui keadaannya semua. Gimana keadaan menara doanya gitu. Saya tahu gitu. Gimana sudah, bukan lagi, nggak ada lagi. Sudah jadi, ya bayaran lah gitu. Kan itu kan semua nyata gitu dalam ingatan kita perjalanan itu. Jadi sekarang ketika Tuhan mulai pergerakan yang baru ini, itu kan pergerakan yang baru ini adalah Tuhan datang kedua kali. Tuhan menampakkan diri. Tuhan memurnikan gerejanya. Itu firman yang baru, saudara. Dan dia benar-benar ngajari kita langsung. Itu semua firman. Oh, tadinya saudara kita itu curiga. Saudara curiga sama saya. Saya juga curiga sama diri saya sendiri juga dong. Oh, setiap kali saudara jangan-jangan ini. Iya. Makanya pasti banyak orang, wah, makanya teman kita yang dulu yang di Ambon itu kan bilang, cepat sekali ya berubah bapak itu katanya, gitu. Maksudnya berubahnya itu istilahnya sudah sesat lah gitu. Cepat kali bapak itu sesat, gitu. Wah, kalau kita ingat lagi jaya-jayanya kita ketika kita di ini RTN dulu, wah, biasalah. Kita punya pelayan di Padang, di ini. Ya ingat nggak? Bagaimana kita ke Sibolga? Wah, oh mereka sangat idolakan kita loh saudara. Wah, sudah cukup banyak pelayanan itu saudara. Dan ketika Tuhan hentikan, disitulah saudara saya melihat, kok bisa ya saya itu bisa mendengarkan perkataan itu dan dari seorang pendoa, ibu pendoa yang dia sendiri pun tidak menyadarinya. Bukan gitu loh maksud saya Pak gitu. Tapi kalau Bapak yang nangkapnya kayak gitu, nggak gitu. Dia yang dapat penglihatannya, gitu kan. Tapi saya nangkap berbeda katanya. Bukan gitu loh maksud saya Pak, gitu. Bukan saya tuduh loh Pak, Bapak iblis gitu. Apa namanya pelayanan Bapak gini? Bukan loh Pak gitu. Nah, di situ saudara ketika kita itu ini loh yang dikatakan tadi. Kamu harus menyadari pertumbuhanmu. Gitu.
Bisa melihat. Dan coba perhatikan sekarang, apakah kamu sama nggak imanmu yang sekarang dengan yang dulu? Nah, jadi ketika Tuhan menunjukkan itu, saudara, saya share kepada saudara hari ini. Dan tahun ini tempat kita dipakai. Dua ini ya, persekutuan doa gitu. Tahun lalu harusnya ini juga pakai ini gitu. Tapi mereka nggak jadi, nggak tahu kenapa. Gitu ya. Ya, tapi mereka pinjam juga kursi kita gitu. Ya sudah pakai aja lah gitu. Nah, saudara, ketika sekarang ini sudah dipakai dan ketika lihat kemarin itu ya, ketika saya bilang sama teman kita akan yang Jakarta itu, ketika dia bilang, oh, emang selama ini nggak pernah? Ya iyalah Pak, dulu kan gereja kita satu, sekarang kan gereja kita tiga Pak, ruko, tiga ruko. Oh iya ya katanya gitu. Dan juga ya. Jadi bisa lah Pak dipakai, dulu kan nggak muat gitu. Pernah dulu dipakai sama ini ya, Onfong, wah gitu ngeri sekali saudara, panasnya gitu. Waktu masih di ruko tiga itu, wah bermandikan itu ya, keringat gitu sampai basah. Dan sekarang saudara ketika Tuhan menunjukkan gitu ya, tapi saya kembali ya ketika diingatkan sama waktu itu kemarin, sudah gak usah dipikirkan gitu. Iya, yang kita pikirkan adalah ini saudara, bagaimana bekerja sama dengan Tuhan. Kan untuk melakukannya kan kita kan, bukan roh kan. Kan yang bekerja kan Tuhan yang berinkarnasi kan. Tuhan yang berinkarnasi itu kan manusia. Ya kan? Lalu kan dikatakan kan kita umatnya kan. Kita anak sulungnya kan. Yang berhubungan dengan manusia lain siapa? Kita kan. Yang ada di pekerjaan, yang bekerja di perusahaan kita, kita kan. Bagaimana kita melihat kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu? Siapa yang dipakai? Tentu orang-orang yang dipersiapkannya ini. Coba renungkan saudara. Bukankah kita akan memulai satu peradaban yang baru? Bukankah kerajaan 1000 tahun itu adalah satu peradaban yang baru? Bukankah kerajaan 1000 tahun itu di mana kerajaan, di mana damai sejahtera Tuhan itu turun atas bumi? Bukankah itu saudara, kerajaan yang turun itu adalah dari alam roh? Bagaimana kita mengejawantahkan gitu, itu bahasanya itu, merasionalisasikan gitu, membuat itu menjadi nyata, tapi bukan usaha kita. Jadi tingkat pertumbuhan kita ini akan bisa kita lihat di alam nyata saudara. Pemerintahan Tuhan yang tidak kelihatan itu, jadi arti daripada Tuhan datang beserta dengan orang-orang kudusnya, itu adalah munculnya satu generasi. Kitalah generasi umat kerajaan gitu. Di mana para orang kudus itu turun.
Jadi Tuhan itu turun bersama dengan orang kudusnya. Artinya orang-orang di masa yang lampau itu, mereka itu akan hidup kembali. Jadi setiap kelahiran, saudara, setiap kelahiran yang terjadi di masa ini, kan nanti, kalau saudara perhatikan di kitab Wahyu itu, saudara, kan dikatakan kan akan tinggal sepertiga yang tersisa dari umat yang kudus. Itu di kitab Yesaya juga ada gitu. Sepertiga dari umat itu yang tersisa itu, saudara, yang lewat dari kesusahan besar. Saudara perhatikan kitab Wahyu itu. Jadi dulu anggapan kita kesusahan besar itu lewat dari bencana segala macam. Bukan hanya itu. Ini adalah umat yang dimurnikan, yang dikatakan kudus. Saudara, kemarin waktu pelantikan itu ya, pelantikan Kasat itu, kan itu kan menantunya LBP itu, saudara. Saudara kan LBP kemarin kan sakit di itu Singapura tuh, wah. Tahukah saudara setiap segala peristiwa yang ketika saya lihat itu, jadi saya perhatikan emosi saya gitu. Iya. Saya perhatikan terus bagaimana gitu. Kalau dulu kan wah sudah bertalu-talu doanya, tapi setiap kali saya menyaksikan itu, ketika kita mulai menyatakan, emang kamu pikir kamu bisa? Itu mereka menunjukkan kearoganannya, saudara. Termasuk beliau kemarin ya. Iya. Kalau saudara lihat kemarin pelantikan itu, saudara, dari yang kemarin dia ini saudara gagah sekali ketika dia sakit itu. Saya lihat kemarin ketika pelantikan kan dia belum. Tahu saudara, ketika dia berjalan, jalannya itu sudah sulit sekali. Ya, kayak orang linglung gitu. Begitu cepat ya. Ketika dia peluk itunya ya, menantunya gitu. Dia sedih memang, dia pengen sekali jadi Kasat dulu. Gak kesampaian. Dan ketika Pak Kasat itu berbicara tentang masalah netralitas gitu ya, saya bilang gini, Tuhan, dalam hati gini, Engkau berdaulat atas segala sesuatu gitu. Dari perkataannya itu memang saya boleh melihat Tuhan mengubah keadaan. Saya tidak mau gambling katanya. Saya tetap punya panggilan sebagai apa namanya ya, TNI gitu. TNI itu netral, TNI itu milik rakyat gitu. Iya, saudara. Hati manusia di tangan Tuhan. Dan bila ada orang di bumi ini, siapapun, walaupun satu orang saja di Indonesia ini, yang bisa menyerahkan dirinya untuk melihat, untuk bisa menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tahu saudara, ketika Yesus dulu lahir, seorang perempuan yang melahirkan dia cukup berkata begini, tadinya saudara dia itu, bagaimana ini bisa terjadi? Kalau saudara ingat peristiwa itu, saudara, dia cukup mengatakan, aku ini hamba Tuhan,
jadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Coba saudara bayangkan bagaimana Maria menanti-nantikan itu ketika itu terjadi. Bayangkan betapa bingungnya dia. Tiba-tiba dia hamil, saudara. Sangat muda loh. 17 tahun kalau nggak salah. Ya. Dan dia akan melahirkan juru selamat dunia ini. Dunia loh. Juru selamat dunia loh. Walaupun pada perjalanan berikutnya Tuhan Yesus ngomong, siapakah ibuku? Pada akhirnya kan dia terima juga ibunya. Jadi pekerjaan Allah yang tidak kelihatan itu, saudara, misteri. Tapi sikapnya Maria selalu begini, saudara, disimpan dalam hatinya. Dia selalu berpikir, nanti sebetulnya anakku ini jadi apa sih? Ketika umur 12 tahun, ketika terus berlanjut gitu. Dia selalu keep dalam hatinya. Sama, saudara. Kita yang menanti-nantikan pergerakan Tuhan. Saudara, ketika saya jadi pendoa itu, saudara, itu yang saya baca adalah itu semua, saudara. Saya sampai terjemahkan tulisan para nabi-nabi gitu ya. Iya. Boleh katakan saya hampir kenali semua nabi-nabi itu, saudara, lewat tulisan-tulisan mereka. Dari jurnal-jurnal mereka sampaikan gitu. Ada banyak pengalaman-pengalaman adikodrati yang mereka miliki. Saya pelajari gitu. Iya. Dan saya percaya itu semua. Jadi ketika mulai melihat sekarang bagaimana, apalagi ketika kemarin itu yang dikatakan anak laki-laki itu, saudara. Jadi makan firman itu, saudara. Walaupun mungkin orang mengatakan makan firman, belum tentu orang mengerti apa itu makan firman. Bagaimana Tuhan itu benar-benar berdaulat atas hidup kita. Aduh, nggak bisa kita tiru. Nggak bisa kita buat, oh Tuhan memerintah lah. Enggak. Lalu Tuhan sudah memerintah. Tidak. Kamu harus ingat, kamu manusia rusak katanya. Coba renungkan itu, simpan itu perkataan itu. Jadi ketika dikatakan kedaulatan Tuhan atau watak Tuhan yang secara keseluruhan yang tadi dikatakan, harus semua kamu ketahui. Kita mesti memiliki kegentaran akan Tuhan. Kamu jangan sampai menyinggung watakku katanya. Wah, dulu saya nggak ngerti itu, saudara. Tapi sekarang ketika diperhadapkan kepada kita, ketika Tuhan memunculkan loh, ini loh tanah yang akan kamu masuki. Dulu ketika pertama kali kita dapat ini, saudara, dulu kan kita nggak menyadari kita urapi 5 ruko ini. Mana tahu kita, saudara. Tapi kita taat kan. Taatnya itu lucu juga lah, saya nggak tahu lah gitu. Nggak ada lah terpikir, pokoknya sudah urapi lah gitu. Sampai berapa li? Sampai 5 ini aja gitu. Tapi ketika Tuhan mau buat, kok 5 ruko pak katanya. Ya memang bapak itu mau jualnya 5 ruko. Ya udahlah pak, kalau memang ini saya pun jadi gimana gitu. Jadi saya jelaskan lah tentang tentang status itu kan. Oh gitu ya pak katanya. Gini ya statusnya ruko di mana? Oh kayak gitu. Oh, iya pak. Tahu lah kan kalau namanya kan setiap orang kalau namanya dia pebisnis kan otak bisnisnya jalan, saudara. Tapi otak bisnis saya sudah nggak jalan, saudara. Jadi ketika ada pun nanti ya kita kan cuma jalani.
Kan nggak ada lagi unsur kita itu mau memiliki. Ya kan? Ya umur sudah 50, apa untuk apa? Kalau Tuhan lanjutkan umur kita, Tuhan buat kita bisa hidup dalam kerajaan 1000 tahun, kan kita nggak ngerti. Ya kan? Ketika saya lihat yang saya katakan tadi itu benar-benar drastis sekali sudah dari yang tadinya gagah. Drastis, saudara. Nanti coba saudara lihat yang pelantikan. Lihat ya, yang pelantikan itu. Ketika mau main pelukan, nanti lihat ketika perhatikan apa yang saya katakan. Betul nggak yang saya katakan? Saya bisa ngerti itu karena kadang ketika saya jalan juga kadang seperti susah juga melangkah gitu. Tapi saudara, kita kan tidak tahu kehidupan kita di depan bagaimana. Tapi kita hanya percaya perkataan Tuhan. Kalau aku mau hidup, kalau aku mau engkau hidup selama-lamanya, itu bukan urusanmu. Urusanmu ikutlah aku. Tapi boleh dong kita istilahnya gini. Lihat, kan masih ada sisa ya, kalau yang dibilang 70, ya masih ada 20 tahun lagi. Apa yang akan terjadi dengan komplek ini? Dulu pertama kali saudara, saya pernah bayangkan memang komplek ini saudara. Bagaimana diubah sama Tuhan. Iya. Ingat dulu saudara, ruko 3 ini atau ruko 6 juga dulu. Berapa banyak orang yang sudah keluar dari tempat ini? Sudah tahu? Berapa orang, Li? Yang pernah tinggal di ruko ini? Kalau kira-kira, kalau total-total. Berapa? Berapa, Li? Ada 30, Li? 20-an. Ya, entah di mana mereka sekarang. Ya, ya walaupun ada yang sebentar, tapi ada juga yang cukup lama juga. Saudara, ketika Tuhan munculkan, ya bayangkan ya nanti kos-kosan gitu. Saudara, ketika nanti akses di depan itu buka, saudara, jalan di depan itu, segalanya berubah. Ya, ingat dulu waktu kita ini, saudara, tiba-tiba jalan di depan sana, masih ingat nggak? Lingkaran yang di depan sana. Saudara, kedatangan Tuhan itu ketika tidak ada orang menyangka kedatangan Tuhan di di Bethlehem itu, saudara. Hai kamu Bethlehem, kota kecil, katanya. Ya, saudara, bukan karena ini karena Tuhan. Dan ada orang yang dipilihnya. Orang yang dipilihnya itu sama, kita manusia rusak. Tapi ketika orang-orang yang dipilihnya ini terus belajar menundukkan dirinya, maka orang-orang yang menundukkan dirinya ini akan melihat Tuhan. Itulah maksud saya menceritakannya kepada saudara. Yang sedang kita ceritakan ini adalah Tuhan itu sendiri. Bukan kita, bukan. Kita ini hanya bekerja sama. Kita pun kan cuma diberikan iman kok. Iya kan? Wah, menurut pilihan saudara, saya terlalu cepat, saudara. Saya merantau di Batam tahun 93, jadi saya ingat. Wah,
Tahun 97, 96 akhir saya sudah bertobat 3 tahun cuma. Tahun 99 saya sudah full timer, saudara. Cepat sekali. Cepat sekali perjalanan itu, saudara. Dan ketika hitung-hitung, saudara, saya mulai begini. Saya mulai lihat, ketika kemarin saya masukkan di grup Purba gitu ya, Sigulang Batu gitu, Purba kami gitu. Level saya lah yang tinggal, level saya ya, nomor saya. Jadi nggak ada lagi istilahnya bapak saya, nggak ada lagi. Yang ada saya jadi bapak. Ya sudah jadi opung. Saya bukan hanya opung lagi. Sudah jadi ada itu. Sudah punya cicit gitu. Iya. Ketika saya melihat, berarti nanti ya akan menjadi tempat orang bertanya kan? Iya. Akan menjadi tempat orang minta nasihat kan? Akan menjadi tua-tua kota kan? Kan gitu kan? Coba lihat saudara, bagaimana Tuhan mempersiapkan satu umat. Bagaimana Tuhan persiapkan kita? Saudara sudah mulai menyadari kah? Bagaimana saudara kita itu benar-benar mulai melihat gitu. Jadi nanti hari Sabtu kita ini ya, gotong royong. Coba kita lihat. Sekali lagi saudara, Tuhan bawa kita ke masa yang baru. Kemarin dari 1 ruko, 3 ruko, sewa. Nanti kita jadi pemilik. Tuhan yang pemiliknya. Apa yang mau Tuhan kerjakan lagi? Mari kita lihat bersama-sama. Bagian kita, jangan lupa duduk di kaki Tuhan. Kita sudah lihat buktinya, saudara. Dan di mana engkau bekerja, lihat bagaimana kedaulatan Tuhan dinyatakan. Iya, kita sudah lihat kan cerita saya. Sampai kadang-kadang Tuhan bawa kepada keadaan bangsa kita. Iya loh saudara. Iya. Kita itu kayak di belakang layar. Jadi kondisi hati kita, kondisi kita menjadi kondisi sekeliling kita. Iya, sekali Tuhan bergerak, dia di hati kita, itu terimbas semua. Sekali kita ngomong, kamu runtuh, kamu turun loh saudara. Ingat ketika saya bilang dulu yang masalah jenderal yang mau jadi itu, yang mau jadi Kapolda itu, Tuhan bilang sama, berarti di saya. Berarti kalau saya katakan dia jadi Kapolda, dia jadi Kapolda. Wah, walaupun dia nggak jadi mungkin. Karena yang saya katakan adalah Bapa, Tuhan ingin Bapak kembali kepada dia karena dia sudah jadi mualaf. Ya mungkin itu terjadi bagi dia. Ya, berarti gini saudara, betapa hebatnya perkataan Tuhan yang dikeluarkan melalui manusia. Bukankah itu pemerintahan Tuhan? Coba lihat nanti kehidupan saudara. Jaga saja hatimu tetap murni. Ikuti setiap proses, jangan mengeluh, mengucap syukur. Apapun yang kamu hadapi, serahkan kepada Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Sudah lewat 4. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Engkau terus mengajari dan memimpin kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan semua.